BSM Hamasya, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memulainya dengan sebuah pujian, siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahlah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Amin, haleluya Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Selain puji dan sembahmu. Selain puji dan sembahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapa kami ini Tuhan? Kami hanya manusia biasa, kami debu. Dan karena itu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Biar kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, menguasai kami dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan. Memberkati setiap fasilitas, jaringan, juga listrik, dan juga persiapan yang kami biar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Elohim BSM Hamasya, Bapak Ibu dan Saudara. Kali ini kita akan membahas satu tema yang begitu menarik Bapak Ibu dan Saudara. Kita masih dalam tema besar dalam tahun 2024, yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan haleluya, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tema ini dalam sebuah part atau subtema, yaitu ketaatan yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, ketaatan menjadi barang yang langka Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan Saudara, di masa sekarang, di era sekarang, di era digital, di era yang begitu banyak memudahkan kita, banyak membuat segala sesuatunya begitu instan Bapak Ibu dan Saudara. Begitu mudah untuk kemudian dilakukan berbagai macam hal yang di awal atau di masa lalu itu sangat mudah. Misalnya Bapak Ibu dan Saudara, di zaman dulu untuk memberitakan kabar kepada satu orang, keluarga atau kepada beberapa orang, itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi sekarang Bapak Ibu dan Saudara, semuanya begitu mudah, begitu instan. Tinggal ketik, pencet, semua gampang Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan kita bisa saling video call, dan alat-alat ini semua memudahkan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan apa hubungannya? Nah Bapak Ibu dan Saudara, segala sesuatu yang membuat kita instan kadang menghilangkan rasa ketekunan dan ketaatan kita. Nah hari ini kita akan membahas tentang makna ketaatan yang kekal. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan sampai detik ini begitu banyak orang kehilangan ketaatannya, kehilangan kesiapannya untuk setia dan taat di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita akan membahasnya tentang bagaimana bangsa Israel diberikan amanah, diberikan perintah, diberikan sabda dari Tuhan melalui Musa dan Harun untuk mereka belajar taat. Nah ada satu ketetapan yang kita ingin pelajari sebagai suatu hal yang diwajibkan, sesuatu yang mutlak. Apa itu? Tentang ketaatan, bagaimana bangsa Israel harus melakukan hal ini sampai kapanpun. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau masih ingat tentang peristiwa Yom Kippur Bapak Ibu dan Saudara, maka kita bisa mengingat bahwa peristiwa Yom Kippur itu adalah satu peristiwa yang sudah ditetapkan Tuhan dari awal saja. Bangsa Israel ini dipilih dan kemudian menjadi sebuah bangsa Bapak Ibu dan Saudara, sampai detik ini juga dilakukan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ketetapan ini menjadi sebuah tanda ketaatan mereka yang kekal. Karena hal ini tidak akan pernah berakhir sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mungkin bertanya, kalau begitu ketaatan yang kekal itu seperti apa? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buka dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Kita akan melihat bagaimana makna ketaatan yang kekal itu. Bahwa
kalau kita melihat dalam ayat 29 sampai 31, ini bagian yang pertama. Makna yang pertama, apa itu ketaatan? Bermakna apa sih? Bapak Ibu dan Saudara bisa melihatnya dan ketika membaca ayat 29 sampai 31 secara berurutan, dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara bisa mengulang-ulangnya, maka akan menemukan bahwa ketaatan itu bermakna sebuah pola atau mengikuti pola yang Tuhan mau, yang Tuhan tetapkan. Jadi ketetapan itu apa? Bapak Ibu dan Saudara bisa menjawabnya. Ketetapan itu adalah pola yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dan Saudara, seorang kalau membuat baju, tukang jahit Bapak Ibu dan Saudara, itu kalau mau membuat dia baju, mereka harus membuat polanya dulu. Desainnya seperti apa, polanya seperti apa. Nah, bagi yang membuat desainnya mungkin berbeda atau juga bisa orang yang sama, untuk membuat desain yang mereka inginkan, baju yang mereka inginkan, mereka harus mengikuti desain yang ada. Karena kalau tidak, maka hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan harus taat, itu harus mengikuti polanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti ya, bahwa ketaatan yang kekal adalah kehidupan yang hidup di dalam pola, hidup di dalam norma, hidup di dalam ketetapannya Tuhan. Nah, itu adalah polanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel itu ketika mereka hidup di dalam perjalanan mereka menjadi sebuah bangsa, dan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, mereka masuk ke dalam persiapan masuk dalam tanah perjanjian, mereka berulang-ulang jatuh bangun Bapak Ibu dan Saudara, keluar dari polanya Tuhan, Tuhan ambil lagi, Tuhan angkat lagi, bawa mereka masuk. Dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita tidak taat di hadapan Tuhan. Ada rel yang Tuhan sudah berikan, tapi kadang kita kemudian masih saja bandel. Seringkali kita kemudian tidak mau taat di hadapan Tuhan, sehingga kita keluar jalur. Jadi seringkali hidup kita keluar dari polanya Tuhan. Nah, ketika kita keluar dari polanya Tuhan, maka Tuhan kasih kita kemudian solusi, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bisa kasih solusi. Dia maha segalanya. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahwa makna yang pertama dari ketaatan yang kekal ialah mengikuti polanya Tuhan. Nah, bangsa Israel juga sama. Ketika mereka kemudian jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan satu ketetapan, bahwa mereka harus melakukan satu perayaan, satu hari di mana mereka harus kemudian melakukan pentahiran mereka di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh memberikan waktu mereka di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat seperti apa sih pola yang Tuhan mau. Karena di saat mereka melakukan pola Tuhan, di saat mereka kemudian harus mengikuti hari tersebut, mereka biasanya Bapak Ibu dan Saudara dilarang untuk mandi. Mereka dilarang untuk menggunakan minyak pada tubuh mereka. Mereka biasanya juga tidak dibolehkan memakai sepatu atau alas kaki, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka juga dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar ingin mempola bangsa Israel ini supaya mereka melepaskan pola hidup mereka yang tidak taat itu, yang begitu liar, yang begitu tidak mengasihi Tuhan, untuk mereka benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, benar-benar mengasihi apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, supaya mereka hidup dalam ketaatan yang benar-benar kekal. Ketaatan yang kekal ini menuntut konsistensi kita, menuntut kesetiaan, ketekunan kita, kesiapan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak kita kemudian kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena kita tidak taat dengan Tuhan. Kita kehilangan kepekaan dengan Tuhan karena kita tidak taat di hadapan Tuhan. Kita kehilangan kesempatan menyenangkan hati Tuhan karena kita keluar dari polanya Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat apa sih yang menjadi polanya Tuhan untuk bangsa Israel yang mungkin kita bisa lakukan sampai detik ini. Yang pertama, kalau kita bisa melihat dalam ayat 29, Tuhan menetapkan tanggalnya. Jadi pola yang Tuhan berikan, Tuhan selalu memberikan waktu. Bapak Ibu dan Saudara, waktu itu adalah waktu yang Tuhan tetapkan. Ada lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu selalu Tuhan berikan yang terbaik. Nah, untuk melakukan bagi bangsa Israel, membuktikan akan ketaatan mereka yang kekal, mereka harus mengikuti polanya Tuhan. Pertama, mereka harus mengikuti satu ibadah raya, atau kemudian melakukan satu kegiatan raya yang mereka wajib lakukan dan tidak boleh ditawar. Ini wajib mutlak dan tidak bisa ditawar, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, wajib. Tuhan menetapkan tanggalnya, tanggal yang ke-7 bulan yang ke-10, Bapak Ibu dan Saudara. Itu dalam ayat 29. Kemudian mereka wajib berpuasa. Jadi
Hari di mana mereka melakukan pentahiran, mereka wajib berpuasa. Berpuasa dari segala macam hal, Bapak Ibu dan Saudara. Tadi ada yang tidak boleh mandi, tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh memakai alas kaki, dan berbagai macam peraturan, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka juga wajib mengikuti siapapun yang ada di negeri itu, wajib, baik itu orang Israel sendiri maupun orang asing, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini diwajibkan. Nah, kemudian apalagi polanya Tuhan? Tuhan ingin supaya di hari pentahiran itu mereka melakukan pendamaian dengan Tuhan, dengan tujuan supaya mereka kalau melakukannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengkhususkan waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan memberikan tanda pentahiran itu, dan Bapak Ibu dan Saudara, supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan menurut apa yang Tuhan mau. Dan hari di mana mereka melakukannya tersebut, Bapak Ibu dan Saudara, mereka menjadikan itu sebagai hari Sabat. Jadi hari itu menjadi spesial, menjadi istimewa, menjadi hari yang Tuhan mau supaya hari itu benar-benar dikhususkan untuk Tuhan, supaya benar-benar menjadi hari perhentian penuh bagi Tuhan. Dan mereka menundukkan diri dengan berpuasa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, sifat dari pola ini tidak terbatas. Tidak itu misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 1 abad. Tidak, selama-lamanya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan karena itu saya ingin katakan kepada kita semua, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita mau hidup benar-benar dalam ketaatan kepada Tuhan, maka ikuti polanya Tuhan. Jika Anda, Bapak Ibu dan Saudara, siapapun di luar sana saat menonton bagian kebenaran firman Tuhan ini, kalau Anda mulai keluar dari polanya Tuhan, maka Anda sebenarnya sedang membawa diri Anda untuk menjauh dari kasih Tuhan. Jadi jangan pernah berprotes ketika Tuhan kemudian seolah-olah tidak mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Seolah-olah Anda tidak menikmati hubungan dengan Tuhan. Anda kemudian kehilangan kesempatan menyukakan hati Tuhan. Karena apakah Anda keluar dari polanya Tuhan? Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, coba koreksi diri kita. Jangan-jangan hidup kita ini sudah keluar dari polanya Tuhan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang belajar untuk taat di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah sungguh benar-benar mencintai Engkau? Seringkali kita lupa untuk kemudian benar-benar membawa diri kita benar-benar hidup dalam ketaatan. Kita kehilangan kesetiaan, kita kehilangan ketekunan, kita kehilangan pujian, kita kehilangan kehidupan penuh dengan doa, kita kehilangan kehidupan yang penuh dengan ibadah di depan Tuhan, kita kehilangan untuk menjadi teladan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, dalam hubungan relasi kita dengan suami, istri, anak, teman kerja, teman bisnis, sekolah, perkuliahan, dan dimanapun di tempat kita beraktivitas. Dan ketika kita kehilangan itu, saya mengatakan kepada kita semua, maka disitulah ketaatan kita mulai luntur, dan kualitas iman kita, kualitas rohani kita perlu dipertanyakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin kasih quote. Ketaatan bukanlah rancangan manusia, aturan, pola, bahkan format manusia, tetapi semua berasal dari Tuhan Allah untuk umatnya, agar manusia belajar memberi waktu sepenuhnya, seluruh waktunya untuk bergantung penuh pada Tuhan. Jadi Tuhan mau mempola kita supaya kita bergantung penuh pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan kita, bukan pada kekuatan teman, relasi, atau kemudian pejabat, atau kemudian apapun. Saya tidak menyalahkan memiliki relasi dengan siapapun, dengan pejabat, itu bisa saja menjadi satu kebaikan, Bapak Ibu dan Saudara, dan membangun network yang luas. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak boleh bergantung penuh, karena hanya Tuhan saja tempat kita bergantung penuh. Karena itu ambil waktumu. Satu hari engkau ambil waktumu untuk berdoa di depan Tuhan, ambil waktu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ajak anak istrimu, ajak kakekmu, ajak nenekmu, ajak pamanmu, ajak ponakanmu, auntimu, angkelmu, Bapak Ibu dan Saudara, grandpa, segala macam. Ambil waktu kemudian untuk menyenangkan hati Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan. Kemudian disitulah kita belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin pola dalam hidup kita. Kita kehilangan relasi dengan Tuhan karena kita tidak taat. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama untuk menelisik hati dan pikiran kita. Apakah sungguh mengasihi Tuhan dalam ketaatan kepadanya? Itu makna yang pertama, bahwa makna ketaatan yang kekal adalah mengikuti pola yang Tuhan tetapkan. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, apa maknanya? Bapak Ibu dan Saudara, makna dari ketaatan yang kekal adalah bermakna
kita wajib atau harus hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat 32 sampai 34, kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar mempola mereka sekaligus mengajarkan mereka bagaimana itu kekudusan itu begitu wajib, begitu penting, krusial dalam hidup bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk melaksanakan hari pentahiran tersebut, hari Yom Kippur itu Bapak Ibu dan Saudara, itu harus diwakilkan oleh seorang imam yang benar-benar sudah ditetapkan oleh Tuhan, benar-benar punya kredibilitas, punya kehidupan yang kudus. Pakaiannya saja harus kudus, pakaiannya harus dari lenan Bapak Ibu dan Saudara yang terpilih, kemudian harus dilakukan di tempat yang kudus. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, begitu Tuhan sangat konsisten, begitu Tuhan sangat menuntut kekudusan itu, sebab kekudusan itu bagian dari ketaatan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita tidak bisa 100% kudus di hadapan Tuhan, tapi mari kita sama-sama belajar memperbaiki diri kita supaya hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, semua yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hari pentahiran tersebut harus benar-benar kudus. Jemaat tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan larang, supaya hari tersebut benar kusuk, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Musa dan Harun memberikan keteladanan tersebut dalam ayatnya yang bagian yang terakhir, ayat yang ke-34. Ayat ini pertama saya membacanya, begitu biasa saja. Tapi ketika saya membacanya, saya melihat bahwa Tuhan mengajarkan mereka untuk melihat dua sosok itu, Harun dan Musa. Sekalipun mereka ada bagian yang salah, tapi mereka telah menjadi tokoh yang penuh dengan hidup yang benar-benar teruji kekudusan mereka, ketaatan mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun Musa tidak boleh bisa dan Harun tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, tapi mereka telah teruji hidup mereka yang kudus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita bertanya, lalu apa yang menjadi hal yang harus saya lakukan dalam hidup saya sebagai orang percaya? Bangsa Israel Bapak Ibu dan Saudara, mereka hidup dalam dosa. Ketika mereka hidup beribadah, mereka beribadah begitu saja, tapi mereka keluar dari tempat ibadah, mereka melakukan dosa lagi. Nah, hari ini kita juga bisa belajar, ketika kita beribadah, tinggalkan pola hidup kita yang ketika kita habis beribadah kita tidak mau bertobat Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hidup dalam pertobatan itu harusnya berrelasi kuat dengan ibadah kita. Bangsa Israel kemudian Tuhan marah kepada mereka karena mereka hanya taat beribadah, melakukan semua peraturan dari A, B, C sampai Z Bapak Ibu dan Saudara. Dengan begitu rutut, tapi mereka tidak bertobat. Mereka keluar dari tempat ibadah, mereka masih tetap melakukan dosa, masih mendukakan Tuhan. Bahkan mereka keluar dari pola-pola, norma, hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu membuat Tuhan marah, membuat jijik di hadapan Tuhan, karena itu membuat hati Tuhan begitu gusar dan begitu marah. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berpikir, apa yang saya harus lakukan? Mulailah menjaga hidup kita dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Pelajari Alkitab, baca supaya Bapak Ibu dan Saudara tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Baik dalam ketika kita berrelasi, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pendidikan, perkuliahan, dalam keluarga, dalam family kita Bapak Ibu dan Saudara, bahkan dalam gereja. Begitu banyak gereja kemudian hari ini tertutup Bapak Ibu dan Saudara. Ditutup karena apa? Bukan karena kesalahan di luar Bapak Ibu dan Saudara, di luar gereja, tapi karena kesalahan gereja sendiri. Orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka lupa untuk menjaga kekudusan. Mereka hidup di dalam kehidupan yang melupakan identitas mereka, melupakan tujuan mereka di awal, hanya karena apa? Ingin mengejar cuan Bapak Ibu dan Saudara, hanya ingin mengejar keuntungan dari sebuah pelayanan, sehingga mereka lupa untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Memang berat Bapak Ibu dan Saudara. Saya mengatakan hidup dalam kekudusan dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah masuk di dalam kehidupan dalam keluarga Tuhan Yesus Kristus. Maka kita wajib sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk senantiasa menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah identitas, makna terdalam dari sebuah ketaatan yang kekal. Kekudusan tidak dibatasi 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, 10
kapanpun Bapak Ibu dan Saudara, tapi itu bersifat kekal adanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita dituntut untuk kita bisa hidup tekun dalam kekudusan kita di hadapan Tuhan. Karena itu penting sekali. Karena jika engkau mulai hidup dari di luar kekudusan Tuhan, maka engkau sedang berada di dalam sebuah zona dosa. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, belajar meninggalkan hidup yang kemudian hanya taat beribadah, melayani Tuhan, jeng jeng jeng, wah jago sekali memainkan alat musik, jago kemudian menyanyi, tapi keluar dari situ tetap saja berbuat dosa. Habis khotbah tetap melakukan dosa, maki-maki suami, maki-maki istri Bapak Ibu dan Saudara. Habis haleluya, keluar haleluya. Bahkan di dalam gereja mengalami rasanya Roh Kudus, tapi kemudian keluar menjadi Roh Kuda. Saya mau katakan ini agak keras, tapi saya mau katakan kepada kita semua, jujur saja, begitu banyak pelayanan di masa sekarang begitu rusak, begitu hancur, bahkan kehilangan identitas karena lupa menjaga kekudusan. Karena di dalam kekudusan ada ketaatan yang kekal. Kalau yang pertama tadi, hidup dalam ketaatan kekal adalah hidup dalam polanya Tuhan, maka yang kedua tidak boleh dilupakan adalah hidup dalam kekudusannya Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, apapun merek gerejamu, apapun merek persekutuanmu, apapun merek komunitasmu, engkau harus menjaga hal ini. Karena ketaatan kekal akan membawa engkau kepada sebuah kesempurnaan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan engkau akan melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tapi jika tidak, maka engkau hanya melakukan pelayanan ibadah, itu satu hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau sudah kemudian bersikukuh, kemudian membanting tulang, berusaha sekuat tenaga di awal pelayanan, tetapi kemudian di akhir engkau kehilangan kesempatan untuk masuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Musa dan Harun adalah sosok pribadi yang begitu diteladani, tapi mereka tidak diberikan kesempatan masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena mereka lupa tentang kekudusan. Mereka memang begitu taat di hadapan Tuhan, tapi satu dua ketika mereka kemudian kehilangan kesempatan itu, mereka tidak taat hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka harus rela untuk tidak masuk di tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kepada seluruh bangsa Israel. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, jangan sampai engkau menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan sampai engkau menjadi seorang pembicara, jangan sampai engkau menjadi seorang pelayan musik, pelayan altar, worship leader, singer, pelayan apapun di gereja. Bapak Ibu dan Saudara, engkau berusaha menyenangkan hati pendetamu, menyenangkan hati majelismu, majelis menyenangkan hati jemaat, dan sebaliknya dan segala macamnya. Tapi engkau kemudian keluar dari gereja, engkau merusak hidupmu dengan tidak hidup dalam polanya Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, maka Bapak Ibu dan Saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tantangan kita hari ini adalah hidup dalam kekudusan dan pola Tuhan. Itu mengerikan sekali jika kita tidak punya komitmen yang kuat. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Kroci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama koreksi diri kita, ambil waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam ketaatan yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, mengingatkan kami untuk hidup dalam ketaatan, dalam pola dan kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengarkan, menonton bagian kebenaran firman Tuhan ini, kami dikuatkan, diberkati, dan kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan atau siapapun yang menonton bagian kebenaran firman Tuhan ini saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau jamah bagian tubuhnya yang sakit dan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kemudian mengalami lemah iman, Tuhan bangkitkan semangat spirit mereka untuk mau kembali dalam pola dan kekudusan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan dan kerinduan untuk bekerja. Tuhan, bukakan jalan, berikan pekerjaan yang tepat, berikan solusi di atas semua masalah mereka, dan iman mereka terus bertumbuh, bertambah, memiliki kehidupan yang benar-benar menyenangkan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan dan perilaku yang menjadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pelayanan ini supaya menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan hamba-Mu dan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Elohim Besem Hamasya, suara sahabat Kroci dan Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Jika ada kebutuhan untuk kemudian dukungan doa, ataupun kemudian juga
bisa bertanggung jawab, bergumul Bapak Ibu dan Saudara dengan banyak hal, maka Bapak Ibu dan Saudara bisa menyampaikan permohonan doa atau dukungan pekerjaan pelayanan Tuhan dalam bentuk dana, fasilitas, dan apapun Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara bisa kontak kami di 0853 1448 3419. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom LHM BSMH Masih. Haleluya.